Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah biografi seorang ulama, yaitu Ibnu Sirin, sang peletak dasar tafsir mimpi. Di antara lembaran sejarah Islam terbentang kisah seorang alim yang bukan hanya menguasai ilmu fikih dan hadis, tapi juga mampu menelusuri kedalaman alam mimpi. Dialah Muhammad Ibnu Sirin, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Sirin, sosok yang namanya terpaut erat dengan tafsir mimpi dalam tradisi Islam. Kisah Ibnu Sirin dimulai pada tahun 33 Hijriah atau 653 Masehi di Basrah, Irak. Ia lahir dari seorang ayah bernama Sirin, seorang budak yang dibebaskan oleh Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad SAW. Tumbuh di lingkungan Basrah yang kala itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Ibnu Sirin muda menimba ilmu dari para ulama terkemuka seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Anas bin Malik. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki kehausan luar biasa terhadap ilmu. Ketekunan Ibnu Sirin dalam menimba ilmu membuatnya menguasai berbagai bidang, mulai dari fikih, hadis, tafsir, hingga ilmu fikih. Ia menjadi perawi hadis yang disegani dan fatwa-fatwanya banyak dicari oleh masyarakat. Namun di antara kontribusi Ibnu Sirin yang paling masyhur adalah keahliannya dalam menafsirkan mimpi. Tafsir mimpi Ibnu Sirin didasarkan pada pemahaman tentang Al-Quran dan hadis. Ia percaya bahwa mimpi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dapat menjadi pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau refleksi dari kondisi psikologis seseorang. Mulai ketajaman analisa dan kecerdasannya, Ibnu Sirin mampu menerjemahkan simbol-simbol dan peristiwa yang terjadi dalam mimpi menjadi makna yang dapat dipahami oleh orang yang mengalaminya. Meskipun tidak semua mimpinya diyakini berasal dari wahyu, tafsir Ibnu Sirin menjadi pedoman bagi umat Islam selama berabad-abad. Karyanya yang terkenal, Muntaqa al-Kalam fi Tafsir al-Ahlam, atau artinya intipan kebenaran dalam tafsir mimpi, menjadi salah satu referensi utama dalam bidang tafsir mimpi Islam. Ia juga dikenal dengan metode tafsirnya yang holistik, mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi psikologis, latar belakang sosial, dan interpretasi Al-Quran dan hadis. Dalam kitab Tafsirul Ahlam, Ibnu Sirin mengatakan bahwa mimpi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu mimpi yang berasal dari Allah dan mimpi yang berasal dari setan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah bahwa mimpi itu dari Allah dan mimpi buruk dari setan. Bagi Ibnu Sirin, dalam mukadimah kitabnya dijelaskan bahwa mimpi yang berasal dari Allah adalah mimpi yang baik dan benar. Mimpi ini membawa kabar gembira dan peringatan. Mimpi yang baik dapat dipahami atau dialami oleh siapa saja, baik orang mukmin, orang kafir, atau orang yang fasik. Nah, sementara itu di sisi lain, mimpi yang berasal dari setan adalah mimpi yang buruk dan tidak benar. Mimpi ini biasanya menakutkan atau menyedihkan dan tanpa alasan. Mimpi yang buruk juga dapat menyebabkan fitnah, tipu daya, dan kecemburuan. Singkatnya,
Mimpi yang berasal dari Allah dapat menjadi petunjuk bagi orang yang mengalami mimpi tersebut. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan mimpi yang kita alami. Jika kita mengalami mimpi yang baik, kita dapat bersyukur kepada Allah. Jika kita mengalami mimpi yang buruk, kita dapat menutupinya dan meludah ke arah kiri. Misalnya, di halaman 87 kitab Tafsirul Ahlam, Ibnu Sirin menjelaskan tentang tafsir mimpi orang yang sholat. Mimpi tentang sholat, menurut Ibnu Sirin, merupakan pertanda yang terpuji, baik secara agama maupun duniawi. Tafsir mimpi sholat menandakan tercapainya kedudukan, memperoleh kekuasaan, membayar hutang, menunaikan amanat, dan melaksanakan kewajiban dari Allah. Kemudian mimpi tentang sholat itu ada 3 macam: wajib, sunnah, dan sunnah ghairu muakkad. Mimpi tentang sholat wajib menandakan apa yang telah kami sebutkan. Selanjutnya, mimpi tentang sholat sunnah menandakan kesucian pemiliknya, kesabarannya dalam menghadapi kesulitan, munculnya nama baik baginya, kasihan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan anak-anaknya dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, berbuat baik kepada mereka melebihi apa yang diwajibkan. Hal itu akan mewariskan kepadanya sebuah kemuliaan. Kontribusi Ibnu Sirin tidak hanya terdapat atau terbatas pada tafsir mimpi. Ia juga merupakan seorang ahli fikih terkemuka yang dikenal dengan ketegasannya dalam berfatwa. Ia tidak segan mengkritik penguasa yang dolim dan selalu membela kepentingan rakyat. Komitmennya terhadap keadilan dan kebenaran itu membuat ia dihormati oleh masyarakat luas. Lebih lanjut, kehidupan Ibnu Sirin ditandai dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Ia dikenal sebagai pribadi yang bersikap zuhud dan banyak beribadah. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa Muhammad bin Sirin senantiasa menasihati keluarganya untuk bertakwa kepada Allah dan menaati Allah dan Rasul-Nya. Dia juga menasihati mereka untuk selalu menjaga kesucian dan kejujuran. Sebagaimana dikisahkan oleh Abdul Wahab bin Atta dari Ibnu Aun, ia berkata bahwa wasiat Muhammad bin Sirin adalah agar bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan silaturrahim di antara mereka. Di samping itu, ia juga berwasiat menaati Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Sirin juga berwasiat, tak cuman hanya wasiat yang tadi. Selanjutnya, Ibnu Sirin juga berwasiat dengan wasiat yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dan Nabi Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang terakhir, Ibnu Sirin merupakan sosok yang mengagumkan. Kehidupannya menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk senantiasa menuntut ilmu, mengamalkan ajaran agama, dan mencari makna dalam setiap aspek kehidupan, termasuk mimpi. Kisahnya menjadi pengingat bahwa Islam adalah agama yang holistik, yang tidak hanya mengatur kehidupan di dunia, tetapi juga membuka jalan untuk memahami dimensi lain yang tersembunyi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah atau biografi dari sang penemu tafsir mimpi, yaitu Ibnu Sirin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.